Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, teman-teman semua, hari ini kita sudah mulai pembelajaran tematik 1, yaitu selamatkanlah makhluk hidup. Ya. Yang akan dipelajari dalam subtema 1, yaitu pertama adalah kita akan menemukan ide pokok. Kemudian yang kedua adalah menentukan kesimpulan. Sedangkan yang berikutnya adalah kita juga akan mempelajari perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, kita akan membandingkan keduanya, perkembangbiakan generatif dan vegetatif hanya pada tumbuhan dahulu, ya. Untuk hewan di kemudian hari akan kita bahas juga. Baik teman-teman semua, yang akan kita bahas lagi adalah tentang pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Nah, akhirnya bagian yang terakhir kita juga akan membahas tentang kehidupan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Ayo semangat belajar supaya kalian sukses selalu. Semua, agar kalian lebih mendalami pembahasan yang sudah kita bicarakan tadi, maka kalian akan melihat video-video yang akan menggugah semangat belajar kalian. Silakan. Menemukan ide pokok. Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Letak kalimat utama bisa di awal atau di akhir paragraf. Sekarang lihatlah contoh di bawah ini. Perkembangbiakan tanaman padi. Di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Beberapa daerah penghasil padi terbesar di Indonesia antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kalimat utamanya adalah di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Maka ide pokoknya adalah, berdasarkan kalimat utama tersebut, ide pokoknya yaitu padi merupakan sumber makanan pokok utama di Indonesia. Setelah membaca teks, kamu dapat menentukan kesimpulan. Kesimpulan teks merupakan intisari teks. Ciri kesimpulan teks yang baik antara lain: dibuat berdasarkan ide pokok, berbentuk pernyataan yang berisi tanggapan, tidak melenceng dari isi teks secara keseluruhan, menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Contoh, bacalah teks berikut. Bunga naga mengandung kadar air yang tinggi, yaitu sekitar 90% dari berat buah. Buah naga kaya akan protein, serat, dan mineral. Penelitian menunjukkan bahwa bunga naga merah sangat baik untuk melancarkan peredaran darah dan menetralkan racun dalam darah. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa buah naga dapat mencegah kanker usus. Kesimpulan paragraf dari teks tersebut adalah, buah naga sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan karena mengandung kadar air yang tinggi, kaya akan protein, serat, dan mineral. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah generatif. Generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua adalah vegetatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif terbagi 2, yaitu 1. Vegetatif alami dan
Indonesia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. A. Stek adalah menanam berbagai bagian tumbuhan seperti batang, tangkai, ataupun daun. B. Cangkok adalah mendapatkan individu baru yang sama persis dengan induknya. Sambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. D. Okulasi atau menempel adalah menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. E. Merunduk adalah menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan bahwa rakyat Indonesia meyakini dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan aturan-aturannya. Contoh sikap sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. 2. Memupuk toleransi antar umat beragama. 3. Menghargai orang lain yang sedang beribadah. 4. Tidak memaksakan suatu ajaran kepada umat lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila terkandung nilai kemanusiaan yang menggambarkan persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Contoh sikap sesuai nilai Pancasila sila kedua adalah sebagai berikut. 1. Menghargai persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Tidak semena-mena kepada orang lain. 3. Memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan yang bermakna meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, persatuan harus tetap dijaga dengan tidak membedakan agar tidak terjadi perpecahan. Contoh nilai sila ketiga adalah 1. Memiliki rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara, bangga menggunakan barang dalam negeri. 2. Semangat persatuan dalam keragaman. 3. Berteman tanpa melihat suku bangsa dan agama. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Perhatikan gambar pada halaman 19. 1. Jelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kegiatan-kegiatan tersebut. 2. Jelaskan 3 contoh pengamalan sila pertama dan kedua untuk menjaga kelestarian hidup. Perhatikan halaman 42. 3. Jelaskan 3 contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang berhubungan dengan keberadaan tumbuhan di lingkungan sekitar. ASEAN. ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang biasa disebut sebagai Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, berdiri di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 negara pelopor terbentuknya ASEAN. Yang pertama, Indonesia diwakili Adam Malik. Yang kedua, Malaysia oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Thailand oleh Tanat Khoman. Yang keempat, Filipina diwakili Narcisco Ramos. Dan yang kelima, Singapura oleh S. Rajaratnam. Latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama, memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Yang kedua, memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Yang ketiga,
adanya persamaan letak geografis yaitu di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Tujuan berdirinya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Jumlah negara ASEAN saat ini ada 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Filipina, Laos, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Persamaan negara-negara ASEAN. Yang pertama, iklim. Bisa dikatakan, negara-negara di ASEAN beriklim tropis karena secara astronomis berada di sekitar garis khatulistiwa. Hanya sedikit wilayah Myanmar bagian utara yang masuk pada wilayah iklim subtropis. Hal ini menyebabkan suhu di negara-negara tersebut cenderung panas dan sangat cocok untuk pertanian. Yang kedua, sumber daya alam. Pertanian. Sebagian besar penduduk ASEAN adalah petani, terutama menanam padi sebagai makanan pokok. Selain itu, dengan daerah yang dikelilingi oleh gunung berapi yang berderet dari Semenanjung Malaka sampai ke Indonesia, menciptakan tanah yang subur bagi wilayah ASEAN. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhan berupa sayur dan buah-buahan bisa tumbuh subur di hampir seluruh negara ASEAN. Selain itu, ada beberapa produk berkebunan unggulan negara-negara ASEAN yang berkualitas ekspor seperti kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan karet. Peternakan dan perikanan. Usaha peternakan seperti sapi, kambing, ayam, dan lain-lain juga dikembangkan di negara ASEAN. Selain untuk kepentingan dalam negeri dan juga untuk diekspor ke negara lain, selain itu dengan wilayah laut yang luas juga bisa menghasilkan komoditi ekspor ke negara lain seperti Jepang dan Uni Eropa. Selanjutnya, pertambangan. Sektor yang satu ini memang hampir negara ASEAN memiliki, terutama minyak bumi telah mendukung perekonomian negara-negara ASEAN, misalnya Brunei, Malaysia, Indonesia, dan lain-lain. Selain itu, negara ASEAN juga memproduksi batu bara, nikel, biji besi, emas, dan lain-lain. Produksi pertambangan tersebut turut membantu peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, bentuk negara. Ada perbedaan dalam melaksanakan pemerintahan negara-negara ASEAN. Ada sebagian yang berbentuk kerajaan seperti Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sedangkan sebagian yang lain berbentuk republik, misalnya Indonesia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Pada kerajaan dipimpin oleh raja atau sultan dengan dibentuk oleh perdana menteri, sedangkan pada negara republik dipimpin oleh seorang presiden. Yang keempat, kebudayaan. Yang kelima, bahasa. Setiap negara ASEAN memiliki bahasa nasionalnya sendiri-sendiri. Misalnya, bahasa Indonesia, Indonesia, bahasa Melayu, Malaysia dan Brunei, bahasa Thai, Thailand, Tagalog, Filipina, Mandarin, Singapura, Lao, Laos, bahasa Khmer, Kamboja, bahasa Vietnam, dan bahasa Myanmar. Yang selanjutnya, kesenian. Bentuk kesenian juga memiliki keragaman satu negara dengan negara lain di ASEAN. Hal ini terlihat dari seni tari, seni pertunjukan, dan seni rupa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Potensi ini menjadi daya tarik bagi turis asing untuk berkunjung ke negara-negara tersebut. Selanjutnya, penduduk. Suku bangsa.
Dalam wilayah ASEAN terdapat banyak sekali kelompok suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan karakter yang berbeda. Misalnya Jawa, Sunda, Melayu, dan lain-lain. Itu dari Indonesia. Suku bangsa Thai itu dari Thailand, Melayu itu dari Malaysia, Singapura, dan Brunei, Tiongkok dari Singapura, Tibet Burma dari Myanmar, Laosin dari Laos, Khmer dari Kamboja, Filipino dari Filipina, dan bangsa Vietnam. Agama. Penduduk ASEAN mempunyai keragaman pemeluk agama, misalnya Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan beberapa keyakinan lokal yang dimiliki oleh penduduk beberapa negara ASEAN. Potensi-potensi alam dan budaya yang perlu dikembangkan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, sumber daya hutan bisa dikembangkan untuk produksi kayu, obat-obatan, rotan, dan bisa juga dijadikan tempat wisata. Yang kedua, sumber daya tambang yang melimpah bisa jadi pendukung perkembangan industri yang ada di negara-negara ASEAN dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor untuk mendapatkan devisa. Yang ketiga, pertanian bisa dilakukan lebih modern agar produksi pertanian di kawasan ASEAN bisa meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk ASEAN yang terus meningkat pesat jumlahnya. Yang keempat, pemandangan alam tropis yang indah bisa menjadi tujuan wisata dunia. Yang kelima, hasil laut berupa ikan, kepiting, tripang, rumput laut, dan lain sebagainya bisa menjadi produk unggulan pada tiap negara ASEAN. Teman-teman, bagaimana video yang ditayangkan tadi? Senang melihatnya? Jelas? Insya Allah jelas ya. Baik, kalau sudah begitu, kita akan akhiri dengan kesimpulan dari semua materi pelajaran yang sudah kalian pelajari. Yang pertama tadi adalah kalian belajar tentang menemukan ide pokok dan menentukan kesimpulan, ya. Kemudian yang kedua, kalian tadi sudah belajar membandingkan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Dan yang ketiga, kalian juga belajar pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga dari Pancasila. Kemudian yang terakhir, kalian juga sudah belajar tentang kehidupan sosial dan budaya negara-negara ASEAN. Semoga kalian bertambah semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.